Baik, salam, selamat pagi, my dear students yang ada di rumah. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam media ini. Anak-anak teacher, kita akan lanjutkan pembelajaran kita IPS. Ya, sedikit, teacher akan memaparkan sedikit potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Materi kita hari ini tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, pernah nggak kalian itu mendengar kata-kata potensi atau kata-kata istilah sumber daya alam? Ayo, pasti pernah ya. Nah, apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang kita temukan yang ada di alam ini yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia. Ya, semua ya yang ada di dalam alam ini yang dapat ditemukan dan dipakai untuk kebutuhan hidup manusia. Itulah sumber daya alam. Anak-anak teacher, coba kira-kira apa itu yang bisa kita temukan yang ada di alam ini? Ayo, coba sebutkan. Ya, betul. Air, ya. Air salah satu contoh sumber daya alam. Nah, kira-kira apa lagi? Coba kamu lihat di sekitar kamu. Kira-kira apa lagi sumber daya alam? Hutan, itu juga sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di alam ini ada juga dia berupa benda hidup, ada juga dia berupa benda mati. Nah, ya. Coba, kalau yang benda mati seperti apa? Benda mati seperti barang tambang, emas, itu adalah salah satu contoh sumber daya alam bentuk mati. Yang bentuk hidup contohnya apa? Sumber daya alam. Kira-kira apa? Ya, tumbuh-tumbuhan. Itu juga benda hidup, ya kan? Oke. Nah, jadi tadi sudah tahu ya apa itu sumber daya alam yang sudah kalian sampaikan tadi. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia ini beragam bentuk, ya. Ya, ada seperti air, ada tanah, itu juga udara, hutan, bahan tambang dan sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam, ya. Jadi harus sudah tahu, oh iya, sumber daya alam itu ini toh, ya. Sumber daya alam itu ada bentuk-bentuknya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu sumber daya alam. Yang pertama yang kita bahas adalah sumber daya alam berupa hutan dan sumber daya alam berupa bahan tambang, ya. Kamu buka bukunya, di sana sudah ada, sudah dijelaskan. Yang pertama sumber daya alam berupa hutan. Kita tahu bahwa hutan di Indonesia ini sangat luas, 99,9 hektar. Indonesia ini terdiri dari hutan. Wilayah Indonesia ini terdiri dari hutan. Nah, anak-anak teacher, di hutan ini banyak kekayaan-kekayaan alam yang bisa kita dapat. Ya, di hutan ini ada di sana flora, ada juga fauna. Flora itu apa? Flora itu adalah tumbuhan. Ya, fauna itu apa? Hewan. Kekayaan hutan yang bisa kita dapatkan dari flora seperti kayu, ya. Kayu, banyak sekali kayu di hutan itu yang bisa kita gunakan. Seperti kayu jati, ya. Kayu jati itu dipakai untuk anak-anak teacher punya lemari di rumah, ya, punya lemari kan? Ya, jadi kalau lemari itu biasanya dibuat dari kayu jati atau kursi, itu kayu jati juga ya. Nah, bisa juga kita temukan apa? Rotan, ya. Rotan itu biasanya banyak sekali dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan. Kenal rotan ya? Nah,
Rotan itu biasanya kan kalau kita lihat bisa dibuat dalam bentuk apa? Kursi, ya bisa juga dalam bentuk perhiasan, ya itu rotan bisa dipakai di ajam ya. Nah, berikutnya juga apalagi yang bisa kita dapatkan dari potensi hutan itu? Ya, rotan tadi sudah, kayu cendana. Kayu cendana itu biasanya banyak sekali ditemukan di NTT. NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Ya, di NTT banyak sekali kayu cendana. Ada juga namanya kayu rasamala. Ya, ini biasanya dihasilkan di Jawa Barat. Ya, hutan jati juga biasanya kayu jati. Kayu jati itu bisa dipakai juga ya. Untuk biasa itu kita temukan di Jawa Tengah. Nah, makanya anak-anak teacher sebenarnya hutan itu harus dilindungi. Ya, kalau sampai hutan kita ini terbakar, maka kekayaan-kekayaan itu tidak akan bisa lagi kita dapatkan ya, tidak bisa lagi kita temukan. Nah, hutan hujan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau. Ya, jadi hutan itu sangat penting. Ya, daerah yang paling luas itu seperti Kalimantan, itu hutannya masih luas ya. Di sana masih hijau. Sulawesi juga sama Sumatera. Ya. Ini adalah salah satu contoh potensi sumber daya alam yang ada melalui hutan, ya. Yang kedua, kita akan bahas sumber daya alam melalui apa tadi? Teacher bilang yang kedua, potensi daya tambang. Iya. Oke, potensi daya tambang ini. Contoh sumber daya alam melalui potensi daya tambang ini seperti minyak bumi dan gas. Ya. Pengeboran minyak bumi itu dibor, ya, dan gas itu juga. Minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi, ya. Sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, bahkan rumah tangga. Mungkin setiap rumah pasti memiliki apa? Memiliki gas ya. Nah, apalagi sumber daya tambang, minyak bumi, emas, ya, bauksit. Nah, banyak sekali. Emas itu kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali daerah penghasil emas. Salah satunya daerah yang paling besar penghasil emas adalah apa? Papua. Di sana ada PT Freeport. Itulah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak teacher, sedikit paparan teacher mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas. Yang pertama mengenai yaitu sumber daya alam hutan, dan yang kedua sumber daya alam melalui tambang. Baiklah anak-anak teacher, itu saja mungkin penjelasan dari teacher. Jika kalian ingin lebih paham, mungkin bisa kalian baca buku kalian, atau kalian boleh searching atau googling, bolehlah ya, silakan untuk memperluas ilmu kalian. Nah, untuk penugasan seperti biasa teacher akan buat nanti di Google Classroom. Silakan kalian lihat di sana dan silakan stay in IPS Google Classroom. Thank you for your attention. God bless you. Bye bye.